Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan baik. Hari ini kita akan mengulas materi tentang kamera movement. Apa itu kamera movement? Nanti Bapak akan jelaskan lebih detail lagi dalam materi-materi inti yang akan Bapak berikan hari ini. Tetapi sebelum memulai pelajaran, sebagai rasa patriotisme kita, sebagai rasa nasionalisme kita, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Untuk itu, semuanya diharapkan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak sekalian, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itulah sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, sebelum Bapak melanjutkan pada materi yang akan Bapak berikan hari ini, masih ada yang ingat di pertemuan sebelumnya Bapak menerangkan tentang apa? Ada yang masih ingat? Silakan. Materi yang diajarkan minggu kemarin yaitu tentang type of shoot. Jenis type of shoot kurang lebih ada 9, yaitu close up, big close up, medium close up, medium shoot, mini shoot, full shoot, vertical shoot, dan extreme shoot. Masing-masing type of shoot ada batasan anatomi sendiri. Contoh close up hanya menampilkan dari kepala sampai kaki. Ya, baik, terima kasih Winda. Di antara kalian ternyata ada yang masih ingat tentang materi sebelumnya yang sudah Bapak terangkan, yaitu tentang type of shoot. Type of shoot itu kurang lebih tadi sudah dijelaskan Winda, ada 9. Di antaranya ada batasan anatomi tersendiri pada type of shoot. Contohnya tadi Winda apa? Contohnya close up hanya menampilkan dari kepala sampai kaki. Contohnya pada type of shoot close up itu hanya menampilkan batasan anatomi dari kepala sampai ke pundak. Nah, itu batasan anatomi pada type of shoot. Baik, kita akan lanjut pada materi yang akan Bapak berikan hari ini. Kali ini Bapak akan memberikan materi tentang kamera movement. Menganalisis berbagai kamera movement. Yang kedua adalah merancang berbagai kamera movement. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk berdoa dimulai. Amin. Kita absen terlebih dahulu. Aziz, Muhammad Robi, Kenzi, Ratna Aulia, Nadia, Azmi kemana? Sakit. Azmi. Yang lainnya mungkin sudah melakukan
prakrinnya atau praktek kerja industri atau praktek kerja lapangan. Jadi kalian masih bisa belajar dengan Bapak untuk materi-materi yang akan Bapak sampaikan nanti. Jadi nantinya ketika kalian sudah mendapatkan materi, kalian juga akan melakukan PKL atau prakrin. Jadi Bapak harap nanti ketika prakrin di tempat sesuai dengan bidang kalian di sekolah broadcasting, kalian dapat mengimplementasikan kembali pelajaran-pelajaran yang sudah Bapak berikan di tempat prakrin. Ya mudah-mudahan kalian nanti prakrinnya sesuai dengan bidang kompetensi yang ada di sekolah, yaitu broadcasting ya. Baik, Bapak akan menerangkan dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan Bapak berikan pada mata pelajaran hari ini. Yang pertama, kompetensi dasar adalah memilih berbagai kamera movement. Yang kedua, mengkoreksi berbagai kamera movement. Yang ketiga, menunjukkan berbagai kamera movement. Dan yang berikutnya, menunjukkan berbagai kamera movement. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran, mengamati kegiatan pembelajaran dan diskusi juga. Nanti ada diskusi ya. Peserta didik dapat bekerja sama memilih berbagai kamera movement dengan tepat terukur untuk pengambilan subjek yang bergerak. Jadi kali ini adalah belajar tentang kamera movement, mengambil gambar subjek yang bergerak. Nanti di pertemuan kedua itu akan dipraktekkan. Yang berikutnya, setelah mengamati kegiatan pembelajaran dengan diskusi kelompok, nah Bapak harap nantinya kalian bisa dapat bekerja sama atau mengkoreksi hasil rekaman video dengan tepat dan terukur. Itu ya yang nantinya Bapak harapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Yang ketiga, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan praktikum yang disiplin, kalian dapat menimbulkan rasa tanggung jawab yang tinggi. Yang keempat, Robi bisa dibacakan yang keempat. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan praktikum yang disiplin dan bertanggung jawab, peserta didik dapat bekerja sama menggunakan teknik kamera maupun sesuai dengan motivasinya. Nah, jadi setelah mengikuti pembelajaran, nantinya kalian bisa bekerja sama menggunakan teknik kamera movement ya, dengan kelompoknya masing-masing. Berikutnya, materi pembelajaran. Materi pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang pergerakan kamera atau yang disebut dengan kamera movement. Yang kedua, fungsi pergerakan kamera. Nanti fungsinya apa saja nih pergerakan kamera yang akan kita pelajari hari ini. Terus ada dari fungsi pergerakan kamera itu ada pergerakan lensa, ada pergerakan badan lensa, dan tips melakukan pergerakan kamera. Baik anak-anak sekalian, nah sekarang kita masuk ke materi kamera movement. Kamera movement, tolong Ajis bacakan tentang kamera movement apa? Gerak yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu teknik penempatan kamera, gerakan kamera serta perubahan ukuran gambar. Hal ini disebabkan masalah gerakan kamera ini erat kaitannya dengan hasil dari teknik visual yang telah direncanakan oleh sutradara. Nah, jadi kamera movement itu adalah suatu teknik penempatan kamera, gerakan kamera serta perubahan-perubahan tentang pergerakan kamera ya. Nah, fungsi pergerakan kamera ada apa saja? Satu diantaranya memberikan kesan dramatis. Nah, jadi fungsi dari pergerakan kamera itu adalah memberikan kesan dramatis. Yang kedua, memberikan nilai estetika pada gambar yang kalian ambil nantinya. Yang ketiga, menghilangkan kesan monoton. Jadi kalau kalian sering nonton, terkadang ada film yang terlihat atau terkesannya monoton. Kenapa? Yaitu
dari pergerakan kameranya yang kurang, type of shoot-nya tidak diperhatikan. Yang berikutnya adalah memperlihatkan situasi di sekitar objek. Yang berikutnya lagi mempertegas ekspresi. Nah, jadi fungsi dari pergerakan kamera salah satunya adalah mempertegas ekspresi dari subjeknya atau dari pemerannya. Nah, itu fungsinya ya. Terus yang terakhir mendinamiskan gambar. Jadi supaya gambar itu lebih dinamis, lebih estetik, lebih enak dipandang. Nah, itu dari fungsi pergerakan kamera ya. Pergerakan kamera diantaranya ada pergerakan lensa. Nah, pergerakan lensa ini pergerakannya hanya pada bagian lensa saja. Nah, di sini Bapak akan contohkan. Di sini ada sebuah kamera. Bagaimana yang disebut dengan pergerakan lensa? Atau pergerakan lensa itu dibagi menjadi dua, yaitu zoom dan zoom in dan zoom out. Bapak contohkan pada kamera DSLR. Di sini ada yang namanya ring focus, bagian depan ring focus, dan di bagian yang belakangnya itu adalah ring zoom. Nah, yang disebut dengan zoom in dan zoom out itu adalah pergerakan dari lensa. Contohnya seperti ini, ada zoom in, ada zoom out. Mengerti ya? Baik, kita lanjut. Pergerakan badan kamera. Pergerakan badan kamera adalah pergerakan yang dilakukan oleh badan kamera. Ini, badan kamera, tubuh kamera. Sehingga menimbulkan kesan perubahan gambar pada satu shot. Yaitu adalah pergerakan panning. Pergerakan panning itu pergerakan arah horizontal ke kiri atau ke kanan, pan right atau pan left. Baik, kita coba. Untuk pergerakan pan right atau pan left atau panning itu seperti ini untuk pergerakannya. Kamera bergerak ke arah horizontal ke arah kanan dan kamera bergerak horizontal ke arah kiri. Itu yang disebut dengan pan right dan pan left. Berikutnya ada yang disebut dengan pergerakan kamera tilting. Ada dua juga, tilting itu ada tilt up dan tilt down. Kamera mendongak ke atas atau kamera menunduk ke bawah. Itu disebut dengan tilt up, tilt down. Nah, teknik pengambilan gambar dengan menggerakkan kepala kamera ke arah vertikal tanpa mengubah posisi kamera. Tilt up, tilt down seperti ini, tidak mengubah posisi kamera. Kamera tetap diam di sini. Cuma pergerakannya di badannya saja. Tilt up dan tilt down. Ini yang disebut dengan tilting ya. Mengerti ya? Baik, selanjutnya. Nah, kalau digambarkan seperti ini kurang lebih. Terus ada pergerakan kamera track. Track juga ada dua, yaitu track in dan track out. Kamera mendekati subjek dan menjauhi subjek. Itu yang disebut dengan track in dan track out. Terus ada yang disebut dengan crab. Crab tahu crab? Kepiting, betul sekali, Kenji. Kepiting. Nah, pergerakan kameranya kurang lebih seperti ini. Ketika kalian melakukan pergerakan kamera crab, itu kameranya bergerak arah horizontal seperti ini. Ini disebut dengan pergerakan kamera crab right dan crab left. Nah, ada contoh gambarnya ketika ada orang sedang berjalan, kamera itu tetap lurus, tidak mengikuti, maksudnya tidak mengikuti arah berbelok subjek, tetapi tetap lurus mengikuti pergerakan subjek. Nah, untuk crabbing ini itu bisa menggunakan dengan dolly track ya, seperti ini. Dolly track itu bermacam-macam. Ada dolly track seperti ini,
Jadi orangnya naik bersama kameranya, terus ada yang mendorong. Itu ada doli seperti ini, ada doli yang dipasangkan di tripod, atau ada yang disebut dengan slider seperti ini. Slider. Jadi kamera nanti dipasangkan ke sini. Dipasangkan ke sini. Setelah itu kita bisa melakukan kamera movement rem seperti ini. Nanti kamera digerakkan seperti ini. Nah, atau track in, track out seperti tadi ya. Track in, track out. Kalau track in, track out ke depan dan ke belakang seperti ini. Nah, ini menggunakan alat bantu yang disebut dengan slider. Nah, alat ini nantinya dipasangkan di tripod seperti ini. Dipasangkan di tripod. Nah, ini alat bantu untuk track atau crank. Ada yang disebut swing. Coba bacakan Ajis. Pergerakan kamera swing apa? Pergerakan kamera swing merupakan pergerakan seluruh badan kamera ke kiri dan ke kanan membentuk oval dengan tujuan untuk menunjukkan keberadaan objek dan tetap mempertahankan posisi awal. Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk menunjukkan keberadaan objek, mempertahankan komposisi. Jadi mempertahankan komposisi awal dan menunjukkan keberadaan objek. Itu fungsi dari kamera movement swing. Nah, selanjutnya adalah trend. Trend, Robi, coba bacakan. Pergerakan tren merupakan pergerakan seluruh badan lensa yang dilakukan dengan memasang kamera pada tren sehingga kamera bisa lebih bebas bergerak dan menjangkau objek. Pergerakan kamera menggunakan tren terlihat lebih baik karena efek pergerakan kamera ini seperti kamera yang melayang di darat. Nah, jadi yang disebut dengan pergerakan kamera movement trend itu kamera seperti lebih bebas untuk bergerak karena menggunakan alat yang disebut tren ya. Dia menggunakan alat tren seperti ini. Jadi kameranya itu ada di ujung. Ada di ujung tren di sini. Mengoperasikan yang ada di sini untuk Nah, kita akan lihat video pembelajaran tentang kamera movement. Tadi adalah contoh video pembelajaran tentang kamera movement. Untuk sekarang silakan Bapak bagi per kelompok. Satu kelompok itu ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Nanti tugas kalian adalah mencari referensi tentang teknik pengambilan gambar bergerak dan mengamati video dari YouTube ya, mengamati video tentang pengambilan gambar bergerak atau kamera movement. Sekarang silakan kalian duduk per kelompok. Baik, kalian sebelum mencari referensi dan mengamati video tentang kamera movement, Bapak akan memberitahukan dulu informasi tentang tips melakukan pergerakan kamera. Pergerakan tips untuk melakukan pergerakan kamera. Yang pertama itu harus menggunakan tripod. Pergerakan kamera tilt up tilt down. Tanpa menggunakan tripod juga bisa kalian, yang penting tidak tremor, tidak bergemetaran tangannya. Itu yang disebut dengan handheld. Terus menggunakan dolly. Dolly itu seperti ini. Menggunakan dolly atau slider. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kalian melakukan diskusi? Ya, apa, Marina? Apa perbedaan kamera movement zoom in, zoom out, dan track in, track out? Perbedaan zoom in, zoom out, track in, track out. Nah, ini adalah sebuah miskonsepsi juga. Sebuah miskonsepsi yang terkadang suka terbalik mengartikannya. Untuk zoom in, zoom out tadi sudah Bapak terangkan, yaitu pergerakan pada lensa. Zoom in, zoom out itu adalah pergerakan pada lensa.
yaitu menggerakkan ring zoom seperti ini. Ini disebut dengan zoom in, zoom out. Kalau track in, track out itu adalah menggerakkan seluruh badan kamera. Seperti ini contohnya. Ini track in, track out. Nah, itu yang disebut dengan track in, track out, dan zoom in, zoom out. Mengerti Marina? Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya silakan, karena kalian sudah duduk berkelompok, kalian mencari referensi tentang teknik pengambilan gambar dan mengamati video tentang kamera movement. Silakan dimulai untuk mengamati dan mencari referensi tentang kamera movement di sumber internet. Gunakan gadget kalian ya. Silakan dimulai. Baik anak-anak sekalian, kalian sudah mencari referensi dan melihat tentang pergerakan kamera movement di YouTube atau di sumber internet? Sudah, silakan sekarang duduknya sesuai dengan posisi semula ya. Silakan dirapikan kembali. Setelah kalian tadi mencari referensi tentang teknik pengambilan gambar kamera movement, apa yang kalian dapat tadi? Sama tidak apa yang dengan Bapak terangkan? Sama ya. Tentang kamera movement tadi pasti hampir sama apa yang Bapak terangkan dengan yang ada di sumber internet. Baik, sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja untuk kalian kerjakan. Lembar soalnya nanti bisa kalian isi dan diberikan nanti di pertemuan kedua ya. Silakan nanti kalian isi. Selamat siang anak-anak semuanya. Kita sudah memasuki pertemuan kedua. Apakah LKPD-nya sudah dikerjakan? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan dari barisan ke belakang, dikumpulkan ke depan. Nanti Bapak ambil. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah mengerjakan lembar kerjanya. Nanti akan segera Bapak nilai dan Bapak umumkan di grup WhatsApp. Nilainya nanti Bapak share ya. Baik, untuk pertemuan kedua kali ini kita akan membuat sebuah proyek tentang kamera movement. Jadi kalian nanti mempraktekkan kamera movement dengan pengambilan gambar di sekitar lingkungan sekolah sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan pada pertemuan ke-1 ya. Masih ingat kelompoknya? Masih. Baik, kita akan melakukan proses pengambilan gambar kamera movement di sekitar lingkungan sekolah. Silakan kalian menuju ke lapangan untuk mengambil pengambilan gambar kamera movement. Silakan.
membuat proyek kamera movement. Sekarang Bapak akan lihat atau kita semua akan melihat hasil dari pengerjaan kelompok kamera movement. Sudah di-copy semua ya ke laptopnya? Sudah? Kelompok 1 silakan untuk melakukan presentasi. Maju ke depan. Tadi membuat kamera movement apa? Zoom in dan zoom out. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan pembuatan proyek video zoom in dan zoom out. Silakan. Kamera movement atau pergerakan kamera adalah salah satu alat yang paling ekspresif untuk para filmmaker. Dengan pergerakan kamera, kami dapat menciptakan arus suasana yang dramatis dalam pengambilan subjek yang masuk ke dalam frame. Kemudian akan membentuk perspektif penonton tentang informasi naratif soal ruang dan waktu. Proyek video yang kami buat adalah pergerakan pada lensa kamera, yaitu zoom in dan zoom out, bertujuan mendekatkan atau menjauhkan subjek. Baik, kita akan melihat hasil dari kelompok 1 tentang kamera movement zoom in dan zoom out. Kita saksikan bersama-sama ya. Nah, tadi pergerakan kamera zoom in dan zoom out. Sudah benar belum? Sudah. Sekarang dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ini mempresentasikan tentang kamera movement frame. Kelompok kami mencoba membuat proyek video tentang kamera movement frame. Pergerakan frame merupakan pergerakan yang dilakukan seluruh badan kamera ke arah horizontal, ke kiri dan ke kanan, seperti kepiting berjalan. Baik, kita lihat hasil dari pembuatan proyek videonya kelompok Najla sama Salsa. Nah, jadi tadi hasilnya adalah frame itu apa? Pergerakan kamera Yang dilakukan seluruh badan kamera ke arah horizontal, ke kiri dan ke kanan. ke kiri dan ke kanan, horizontal, seperti berjalan kepiting ya. Kalau frame itu seperti jalan kepiting. Tadi sudah benar ya. Melakukan pengambilan gambar ke arah horizontal, ke kiri atau ke kanan. Berjalan menyamping seperti kepiting. Tadi bagus sekali. Silakan duduk untuk kelompok Najla dan Salsa. Kita lanjut ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 membuat proyek video tentang kamera movement swing. Pergerakan kamera swing merupakan pergerakan seluruh badan kamera ke kiri dan ke kanan membentuk oval dengan tujuan menunjukkan keberadaan objek dan tetap mempertahankan posisi awal. Baik, kita lihat proyeknya pembuatan kamera movement swing dari kelompok Ajis, Robi, dan Kenzi. Kelompok terakhir, kelompoknya Winda dan Marina, silakan untuk melakukan presentasi hasil pembuatan proyek videonya. Kami dari kelompok 3 membuat proyek video tentang kamera movement track. Track adalah pergerakan yang melibatkan seluruh badan kamera dengan atau tanpa tripod atau dolly. Pergerakan track sering disebut juga dengan drone. Pergerakan ini dibagi menjadi dua, yaitu tracking dan track. Baik, kita akan melihat hasilnya dari kelompok Winda dan Marina. Ini dua video ya, track in dan track out. Kita lihat yang track in dulu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Silakan untuk kembali
Marina dan Winda, ini adalah hasil proses kalian. Kalian harus bangga terhadap hasil proses dan hasil kerja keras kalian. Siapa tahu nantinya kalian dengan menekuni mata pelajaran tata kamera, kalian dapat menjadi seorang kameramen yang handal di stasiun TV nasional ataupun internasional. Ya. Mungkin ada yang mau menyimpulkan terlebih dahulu pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan Ketua Kelas Ajis untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apa yang didapat dalam pelajaran kamera movement? Untuk kesimpulan pada hari ini yaitu kita belajar tentang kamera movement atau pergerakan kamera. Untuk kamera movement atau pergerakan kamera adalah salah satu pergerakan kamera yang paling eksploratif untuk para filmmaker. Dengan pergerakan kamera kita dapat menciptakan alur suasana yang dramatik lewat pengaturan subjek yang masuk ke dalam frame. Adapun untuk miskonsepsi yang sering terjadi pada pengerjaan proyek video yang banyak dilakukan oleh orang-orang yaitu tentang kamera movement zoom dan kamera movement track. Ya, terima kasih Ajis sudah menyimpulkan. Baik anak-anakku sekalian, pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Silakan untuk doa dipimpin sama ketua kelas. Ajis silakan dipimpin doa Ajis. Kita pulang, marilah untuk berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk perjumpaan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.